أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kedatangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih di dalam bab Adabu At-Tariq, yaitu adab-adab yang berkenaan tentang jalanan atau adab ketika kita berada di jalan. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara adab ketika berada di jalan adalah hendaknya perempuan tidak memenuhi jalanan yang bisa menyebabkan fitnah. Dan di antaranya yaitu terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan atau ikhtilat. Kita sudah bacakan dalilnya bahwa Rasulullah SAW ketika keluar dari masjid dan melihat jamaah laki-laki bercampur di jalanan dengan jamaah perempuan, langsung Rasulullah menegur dan mengatakan kepada perempuan untuk berjalan di samping jalan, jangan bergabung dengan laki-laki. Dan semenjak itu perempuan-perempuan di masa Nabi kalau berjalan mereka memepetkan dirinya samping-samping jalan sampai perawi hadis mengatakan seakan-akan pakaian mereka lengket dengan tembok-tembok di sampingnya. Begitu mereka menjaga diri dari fitnah. Dan ini kita bahas panjang lebar di minggu yang lalu. Tapi hari ini sungguh umat Muhammad memenuhi jalanan laki-laki dan perempuan. Apalagi tadi malam minggu, insyaallah samping-samping jalan laki perempuan berikhtilat seperti tidak pernah mengenal agamanya. Dan yang paling besar tanggung jawabnya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Walaupun ribuan kali diucapkan hari bapak, hari ibu dengan penuh ucapan-ucapan yang penuh dengan kasih sayang, tapi sebenarnya anak-anak hari ini lebih banyak menyiksa ayah ibunya di alam kubur dengan maksiat yang mereka lakukan. Maka jagalah istri, jagalah anak-anak gadis kita daripada melakukan maksiat dengan berkumpul-kumpul di jalanan. Kita tidak mampu untuk mengubah semua orang, kita tidak mampu untuk memberi hidayah, tapi paling kurang Allah sudah melihat kita ikut andil dalam mendakwahkan agama. Keberhasilan kita kemana? Nabi juga tidak dibebankan untuk berhasil. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas semuanya menyampaikan. Dan semua hidayah datangnya dari Allah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, adab ketika berada di jalanan, yaitu tahrim qada'il hajat fi tariqin nas atau dhillihim. Haram hukumnya membuang kotoran di jalanan yang dilalui orang. Haram hukumnya
membuang kotoran, baik buang air kecil maupun buang air besar di jalanan yang dilalui oleh manusia, atau di tempat manusia berteduh. Ini dosa besar dan orang yang terlaknat. Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqu al-la'anain, takutlah engkau atau bertakwalah engkau dari dua perbuatan yang terlaknat. Ada dua kelompok, dua golongan atau dua perkara yang menyebabkan laknat. Laknat itu menjauhkan dari rahmat. Kalau Allah sudah melaknat, maka Allah tidak memberikan rahmatnya. Jadi kasih sayang Allah dan turun ke orang ini, maka semua kehidupannya akan berjalan di dalam laknat Allah. Kalau dia tidak berusaha taubat, tidak berusaha untuk kembali, maka dia bisa mati dalam keadaan dilaknat Allah. Laknat itu dalam hadis yang lain, ketika diucapkan oleh seseorang bahasa laknat, maka laknat itu akan menuju ke langit. Lalu kemudian langit menolak kata-kata laknat dalam hadis Nabi, karena langit tidak menerima kata-kata kotor. Lalu laknat itu akan menuju ke orang yang dilaknat. Kalau orang itu layak untuk laknat, kata Nabi, maka laknat itu tersimpan di dalam catatan amalnya. Kalau orang itu memang layak dilaknat. Tapi kalau orang itu tidak layak dilaknat, seperti yang melaknat orang jahat, yang dilaknat orang yang baik. Kalau laknat itu tidak layak jatuh ke dia, maka laknat itu kembali pada diri orang yang melaknat. Makanya orang yang suka caci maki, melaknat orang, padahal dia yang melakukan kejahatan, maka semua laknat yang keluar dari mulutnya dalam bentuk apapun, cacian apapun, maka akan kembali kepada dirinya. Ini yang menyebabkan orang yang suka melaknat hidupnya jauh dari rahmat Allah. Kalau kata orang tua di Aceh, udah melaknatkan papa itu jatuh miskin, tidak ada apa-apanya, sengsara. Mungkin orang tua kita tak tahu dalilnya, tapi Rasulullah mengatakan ternyata banyak melaknat jatuh pada diri sendiri. Maka hati-hatilah dengan dilaknat orang, karena dilaknat oleh orang, kalau itu layak, maka kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Karena ada malaikat pun kerjanya melaknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Ada kelompok malaikat yang kalau dia melaknat, maka laknatnya didengar oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqu al-la'inain, takutlah engkau atau bertakwalah engkau, jauhkan dirimu dari dua perbuatan terlaknat. Qalu wa man la'anain. Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud apa yang kau maksud dengan dua perkara yang terlaknat ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama adalah allazi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang buang hajat di jalanan yang dilalui oleh manusia. Jadi gedung bak depan ulun berjajah. Jadi ini manusia terlaknat. Mungkin kita di sini jarang dapat, tapi kalau daerah-daerah pesisir atau bahkan di kota-kota besar, kota-kota besar yang telah kehilangan moral, itu sampai ada kotoran di atas jembatan.
jembatan. Saya beberapa kali ke Jakarta melewati jembatan penyeberangan dari jalan ini ke jalan sana. Itu di atas jembatan tai. Yang buang siapa? Ya para gelandangan yang tidak ada rumah. Jadi buang hajatnya di jembatan itu. Jadi kita lewat melihat tumpukan tai. Setiap kali kita lewat, maka di dalam hati kita mengatakan laknat, atau mulut kita akan mengatakan terlaknat, atau bahasa kita kadang-kadang kurang ajar. Kurang ajar yang boleh. Memang kita tidak tahu siapa yang punya tai, karena tidak ada KTP di tai. Tapi Allah tahu siapa yang punya tai. Setiap kali kita lewat, orang ribuan lewat, kurang ajar, terlaknatlah engkau. Ini tai orang terlaknat sana. Kalau tainya kan tidak mungkin kita laknat. Itu yang punya. Bayangkan ribuan mulut melaknat. Maka orang itu sekali dia buang hajat sudah cukup bagi Allah untuk menghilangkan rahmat hidupnya. Maka hidupnya apa? Itu tidak dekat dengan Allah. Sudah tidak dekat hidupnya dalam keadaan kacau, tidak ada kebahagiaan, mencari nafkah pun pontang-panting tapi tidak ada keberkahan. Makanya hidup itu di jalanan, hidup di jalanan tidak berubah-ubah. Salat tidak ada, datangnya Ramadan, puasa tidak, mandi pun kadang-kadang tak pernah. Yang orang lain berbahagia, mempunyai rumah, punya keluarga, punya anak-anak, dia tidak. Kalaupun dia sudah berkeluarga, maka Allah akan buat terlaknat kehidupannya. Jadi kadang-kadang ribut terus-terusan, anak-anak tidak mencintainya, bahkan anak-anak mendurhakainya. Nah, ini akibat gara-gara hanya gara-gara tai. Masalahnya apa? Tainya dibuang di jalanan, tempat lalu lalangnya orang. Mungkin kita di sini Pak, alhamdulillah itu perbuatan yang agak terhindar. Tapi yang tidak kita sadari apa? Kita sering buang pampers anak kita di jalanan. Kita tidak buang aja di jalanan. Tapi yang kita buang pampers anak kita. Yang dalam pampers itu ya juga sama isinya, bahkan itu lebih sempurna, ada kencingnya, ada ee-nya. Itu orang tuanya buka di jalan, dia di badan. Setelah itu di tengah malam datang kencing, lalu kemudian dibawa-bawalah kotoran itu. Makanya orang yang begini tidak sadar, dia sudah tidur nyenyak, dia bisa makan enak di rumahnya, mungkin dia sudah bermimpi indah bersama istrinya, tapi dia tidak sadar malam itu pampers anaknya yang sengaja dia buang di jalan. Ketika dibawa-bawa oleh binatang-binatang, maka dosa mengalir. Setiap kali waktu subuh kita lewat, kita lihat ada tumpukan pampers di jalanan, dalam hati kita melaknat, maka terlaknatlah orang. Maka jangan ganggu jalanan dengan kotoran-kotoran. Ini orang pertama yang dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW, yang buang hajat di jalanan orang yang berlalu lalang. Atau buang hajat di tempat mereka berteduh. Jadi perbuatan kedua di tempat orang berteduh, bisa jadi di bawah pohon. Ketika dia mau parkir, transit sebentar istirahat, waktu dilihat kemudian ada kita. Ada orang yang buang hajat di stasiun atau di halte bis, buang hajat kencing di situ. Itu manusia terlaknat. Memang mungkin kalau di dunia Allah tunda azabnya, Allah hanya buat kehidupan yang hancur. Tapi ini dosa besar yang menyebabkan neraka. Itu bisa menyebabkan neraka bagi mereka yang tidak bertaubat. Jawab dengan Allah. Dulu di masa Nabi, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW
itu belum mengenal WC khusus, tempat pembuangan khusus di WC seperti gaya hidup modern hari ini dan kenal dengan Rasulullah. Jadi bagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah dan semua di saat itu ketika buang hajat itu menuju kepada pasir, Lalu kemudian di padang pasir itu Rasulullah akan mencari batang-batang pelepah-pelepah kurma ditancapkanlah di sekeliling pasir tersebut. Nah, di dalam pelepah yang sudah ditutup oleh pelepah kurma itu digali lubang. Setelah itu baru buang hajat. Makanya ada hadis yang menyebutkan pernah batang kurma ketika melihat kedatangan Rasulullah, mereka langsung bergerak menutupi Rasulullah. Itu salah satu mukjizat Nabi disebut dalam hadis. Pernah kejadian batang-batang kurma tiba-tiba langsung berkumpul, terjadi jalan sendiri berkumpul untuk menutupi Nabi SAW. Itu dulu buang hajat di tengah padang pasir yang bukan jalanan. Jadi tidak ada yang namanya WC. Tapi kondisi saat itu dimaklumi, memang begitu. Jadi orang bawa air, kemudian orang akan mensucikannya kembali di sana, semua urusan. Nah, berikutnya barulah dikenal WC itu pun dunia modern. Di dunia modern itu mulai dikenal WC. Cuma kita nenek-nenek kita saja dulu WC jauh dari rumah. Masa nenek kita itu ini rumah, WC jauh dari rumah karena dianggap ini tempat kotoran. Sehingga orang kalau mau buang hajat itu bawa ember menuju ke belakang rumah. Makanya kadang-kadang kenapa dulu tahun-tahun 70-an itu malam dilarang makan banyak-banyak karena mamanya tak sanggup antar ke belakang untuk bawa air ke WC tinggal kegelapan malam. Nah, berikutnya berkembang lagi, WC makin mendekat rumah, masih di belakang rumah, tapi kan langsung beli rumah. Nah, jadi buka pintu rumah, belakang rumah WC sudah mendekat. Lalu WC mengalami lagi perkembangan, pokoknya WC maju terus. Lalu kemudian mulai masuk ke dalam rumah, tapi masih berada di posisi di belakang. Maka rata-rata rumah orang dulu WC ada di dapur belakang sana, di ujung rumah belakang WC. Itu orang dulu itu buat WC. Nah, terus dia maju terus balik set ke depan, Bang. Pokoknya WC ini kayak yang mahal. Ya, terus ke depan. Lalu kemudian pindah WC hari ini, Masya Allah, pindah ke ruang tamu. Jadi kita yang bertamu itu sambil mendengarkan alunan suara dalam WC. Kan aneh, dunia modern akal semakin sempit. Itu tidak berada seperti itu. Dan sentimen rumah hari ini rata-rata begitu. Makanya tidak baik settingan seperti itu. Kalau kita berada di hotel-hotel, bahkan ketika kita umrah atau hotel-hotel Madinah, Makkah, anehnya mengikuti gaya Eropa. Jadi begitu masuk dari pintu ketemu WC tuan. Waktu masuk ke kamar mandi pun WC yang ditempatkan itu tempat klosetnya dulu, baru tempat mandinya. Jadi kloset dulu, baru tempat mandi. Jadi orang kalau sudah mandi, tidak lagi bekasan air kloset. Ini di Madinah, di Mekah, hotelnya rata-rata begitu. Ini akibat kita mengikuti lubang biawak yang dibawa oleh orang Eropa. Belum lagi bentuk model toilet, model WC duduk. WC duduk itu penuh dengan intrik. Jadi tidak dianjurkan pun dalam agama seperti itu. Karena Rasulullah ketika mengajarkan duduk dalam hadis dari Ibnu Umar atau Ibnu Abbas berpasangan. Itu Rasulullah ketika buang hajat itu mengajarkan dia mengangkat pahanya yang kanan lalu meluruskan pahanya yang kiri. Jadi setengah ke atas, setengahnya yang kiri pahanya lurus. Seperti orang mau start berlari itu.
Begitu jongkoknya Nabi SAW. Biasa dulu jauh itu belum lagi bekasan orang yang mungkin wantai doi waktu dia kencing. Itu mengalir di pinggiran-pinggiran tempat duduk. Lalu kita duduk lagi di atas kencing orang. Kan cukup indah hidup ini, Mas. Banyak sekali kita hari ini telah jauh dari tuntunan agama. Padahal urusan kencing, urusan buang hajat itu berefek pada azab kubur. Orang yang tak peduli dengan kotorannya, tidak cuci bersih, tidak cebok atau meremehkan urusan kotoran, masuk ke kamar mandi, tidak angkat kain tinggi, kadang-kadang celana cuma dilipat sampai ke betis, lalu berdohi. Dohi pun langsung disemen yang bukan masuk ke dalam lubang. Itu percikan kencing naik ke atas celana, lalu solatnya batal, tidak sah, tidak cukup syarat sah. Lalu kemudian dia akan menunggu datangnya azab kubur. Rasulullah SAW ketika melewati satu kuburan, lalu Rasulullah mendengarkan kudanya meringkik mendengarkan azab. Karena binatang diizinkan mendengarkan azab, kita tak diizinkan, syaitan tak diizinkan. Karena kalau kita diizinkan mendengarkan azab, kita semua taubat. Berarti taubat kita bukan karena iman kepada Allah, tapi karena takut azab. Makanya Allah tak diizinkan. Kalau seandainya suara teriakan orang yang diazab di alam barzah terdengar, sungguh semua kita taubat. Tapi alhamdulillah binatang didengarkan karena mereka tidak ada hisabnya. Ya, walaupun sesama mereka nanti dihisab, tapi mereka semua dirubah menjadi tanah. Nah, cuma berkat Allah apa yang terjadi dua kuburan itu, yang satu disebutkan oleh Nabi bahwa dia sedang diazab karena dia la yastanzihu minal baul. Dia tidak mensucikan dengan baik kencingnya. Itu kencing. Asal-asalan, belum habis kencing masih menetes sudah masukkan. Padahal dalam Islam diajarkan demam-demam dulu, nah, kemudian diurut-urut supaya keluar semuanya. Sampai begitu, dan itu celana angkat baik-baik. Urusan kotoran bahaya. Kita hari ini masuk ke WC-WC umum, atau bahkan di sebagian masjid ada yang model taruh ember di dekat dengan pembuangan hajat. Jadi di tempat buang hajat ada ember. Ember itu cuma tinggi sekitar 30 cm, atau paling banyak 40 cm atau 50 cm. Waktu kita buang hajat, sekali masuk hajat, sekali naik air itu ke dalam ember. Wadah tercebok, itu percikan air cebok masuk ke sini. Lalu kita kemudian cebok terus dengan air ini. Padahal air ini ketika sudah masuk tadi pertama, berubah statusnya menjadi air mutanajis. Air mutanajis itu tidak suci dan tidak menyucikan. Berbeda dengan air mustahmal. Dia suci walaupun tidak menyucikan. Itu pun dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain air mustahmal suci dan menyucikan. Ini mutanajis, tidak ada khilaf, tidak suci dan tidak bisa menyucikan. Maka cebok terus dengan air yang sudah terkena air cebokan, yang kain dari cebok itu naik ke lagi dalam ember. Itu tempat duduk di sini, ember 50 cm. Jadi bedanya cuma sejengkal kadang-kadang dengan tembok tempat duduk. Kita terus cebok dengan air itu. Padahal itu belum disebut bersuci. Lalu selesai cebok, tidak kita tahan air di keran, lalu kemudian langsung kita selesaikan pakai celana wudu. Padahal belum suci, karena belum kena suci. Tadi cebok cuma bersih, tapi belum suci. Kenapa? Kita ceboknya dengan air mutanajis. Bayangkan kehidupan orang hari ini yang jauh sekali dari tuntunan Nabi SAW. Dan kita tidak bisa meremehkan urusan agama, karena Allah jadikan agama sebagai ujian. Allah mau lihat seberapa serius engkau beragama dengan yang syariatkan. Orang-orang dulu itu kalau jaga betul urusan-urusan seperti itu, kecuali sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yang tidak bisa lagi kita hindari itu maafu anhu. Dia ada najis-najis yang maafu anhu. Ini adab ini penting untuk dijaga. Jadi tadi Nabi kuburan pertama
disiksa karena yamshi bin namimah, selama hidup suka mengadu domba. Jadi dari provokator itu neraka ya. Maka kita hati-hati menjadi provokator, menjadi tukang adu domba, memfitnah, itu sejenis. Menjadi buzzer. Ini menjelang pemilu, buzzer sudah mulai buat video, potong ini, potong itu, kemudian buat suara. Padahal tidak diucap oleh si fulan, tapi kita mengisi suara dengan teknologi yang dia tidak ucap, kita sebarkan, terjadilah fitnah. Fitnahnya menebar di angin seluruh Indonesia. Kalau kita kembalikan itu tobat susah kita ampun. Tapi orang demi rupiah, demi dibayar cuma sekian juta, maka dia tebarkan fitnah di alam. Mereka lah orang-orang yang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati berhubungan dengan urusan fitnah dan adu domba dalam semua